warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Alhamdulillah baik ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Baik, Ibu. Adila, Hadir, Ibu. Kaila, Hadir, Ibu. Atika, Hadir, Ibu. Evinda, Hadir, Ibu. Febrina, Hadir, Ibu. Eka, hadir Ibu. Baik. Baik, karena sudah di absen semua dan masuk semua, maka kita akan mulai pembelajaran hari ini. Minggu lalu Ibu sudah kasih tahu spoiler tentang materi hari ini. Apa kalian ada yang tahu? Saya, Ibu. Iya, apa? Hari ini kita mempelajari kosmetika tradisional. Iya, benar sekali. Lebih lengkapnya kita mempelajari tentang pengenalan kosmetika tradisional dan pemanfaatannya dalam perawatan kulit. Oke. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu ingin mengajak kalian untuk mengingat kembali pengalaman kalian sehari-hari. Coba kalian bayangin ketika kulit terasa kusam, kering, atau lelah, apa yang biasanya dilakukan oleh orang tua atau nenek kalian? Apakah langsung membeli produk kecantikan modern, atau justru menggunakan bahan-bahan alami yang ada di rumah? Bahan alami. Semuanya bahan alami ya? Iya. Beberapa di antara kalian mungkin pernah melihat ibu, nenek itu menggunakan beras yang ditumbuk, ada yang kunyit, bengkoang, dan lidah buaya untuk perawatan kulit kan? Iya. Ya. Bahkan ada yang menggunakan bedak dingin. Ada yang tahu bedak dingin? Saya. Dan tahu semua ya. Tanpa kita sadari, kebiasaan tersebut merupakan bentuk perawatan kulit tradisional yang sudah ada sejak lama dan sudah turun menurun ke generasi ke generasi. Sekarang Ibu ingin bertanya jujur kepada kalian. Apakah ada di antara kalian yang pernah mencoba menggunakan kosmetika tradisional untuk merawat kulit kalian sendiri? Pernah, Ibu. Pernah? Pernah. Bagaimana hasilnya? Apakah kulit terasa lebih segar, lebih halus, atau justru kurang cocok nih? Pernah? Kalau efek untuk saya sih tidak efek dari bahkan pernah mengalami gatal-gatal. Oh, banyak ini nggak efek ya ternyata. Iya. Nah, Mungkin karena tidak rutin ya, Ibu. Nah, iya benar, karena nggak rutin ya mungkin ya. Karena kalau kosmetika tradisional tuh biasanya tuh hasilnya tuh lambat gitu ya, karena dia tuh alami tanpa bahan kimia. Anak-anak era sekarang ini produk kecantikan modern sangat mudah kita temui. Iklan ada di mana-mana, kemasan menarik, dan klaimnya sudah menjanjikan. Namun di sisi lain kosmetika tradisional tetap bertahan dan bahkan kembali diminati. Hal ini bukan tanpa alasan ya, melainkan karena masyarakat mulai sadar akan pentingnya bahan alami yang lebih ramah di kantong. Jadi kulit sih. Aku mau ketemu jelas tuh. Mana aja. Sebagai siswa tata kecantikan, kalian tidak hanya dituntut untuk bisa memakai produk, tetapi juga harus memahami bahan, fungsi, dan dampaknya bagi kulit. Kosmetika tradisional bukan sekedar warisan budaya,
tetapi juga menjadi alternatif perawatan kulit yang aman, ekonomis, dan bernilai tinggi jika digunakan dengan tepat. Oleh karena itu, melalui pembelajaran hari ini, Ibu ingin sekali kalian tidak hanya mengetahui apa itu kosmetika tradisional, tetapi juga memahami bagaimana pemanfaatannya dalam perawatan kulit sesuai dengan kebutuhan jenis kulit kalian. Dengan pemahaman ini, kelak kalian bisa memberikan rekomendasi perawatan yang tepat kepada klien, baik menggunakan kosmetika modern ataupun tradisional. Setelah kita mengaitkan pengalaman sehari-hari dengan materi yang akan dipelajari, sekarang kita akan siap untuk masuk ke pembahasan utama. Pembahasan utama ini kali ini adalah pengenalan kosmetika tradisional dan pemanfaatannya dalam perawatan kulit. Oke, apa sih itu kosmetika tradisional? Ada yang tahu? Saya itu Ya? menurut saya kosmetika tradisional itu kosmetika yang terbuat dari bahan-bahan alami. Benar sekali. Ibu akan lebih menjabarkan lebih luas lagi ya untuk penjelasannya. Bisa dilihat di PPT yang ada ya. Jadi kosmetika tradisional adalah produk perawatan kecantikan yang dibuat dari bahan-bahan alami seperti tumbuhan, rempah, dan bahan alami lainnya yang digunakan untuk merawat kulit, rambut, dan tubuh. Kosmetika tradisional ini sudah digunakan sejak lama oleh masyarakat dan diwariskan secara turun-menurun. Misalnya dari nenek ke ibu, lalu ke anak-anaknya. Contoh kosmetika tradisional yang sering kita temui antara lain itu ada contohnya tuh ada lulu tradisional, ada masker bengkoang, ada bedak dingin, dan juga ada minyak kelapa. Meskipun dibuat dari bahan alami, kosmetika tradisional tetap memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk membersihkan, merawat, dan menjaga kesehatan kulit. Namun anak-anak perlu diingat, walaupun bahannya alami, kosmetika tradisional tetap harus digunakan dengan cara yang benar dan disesuaikan dengan jenis kulit kalian masing-masing supaya hasilnya baik dan tidak menimbulkan iritasi. Anak-anak, sekarang Ibu akan menjelaskan tujuan menggunakan kosmetika tradisional dalam perawatan kulit satu persatu ya, supaya kalian benar-benar memahami fungsinya. Yang pertama ada membersihkan kulit secara alami. Tujuan pertama untuk ini kosmetika tradisional seperti lulur beras atau masker alami membantu membersihkan kulit dari kotoran, debu, dan sisa minyak yang menempel di permukaan kulit. Karena terbuat dari bahan alami, proses pembersihannya lebih lembut sehingga tidak membuat kulit terasa perih atau kering berlebihan. Yang kedua ada menjaga kelembapan kulit. Beberapa bahan tradisional seperti lidah buah. Yang kedua ada menjaga kelembapan kulit. Beberapa bahan tradisional seperti lidah buaya, minyak kelapa, dan madu mengandung zat alami yang dapat membantu melembabkan kulit. Kulitnya lembab akan terasa lebih halus, tidak mudah kering, dan terlihat lebih sehat. Yang ketiga ada membantu mengangkat sel kulit mati. Sel kulit mati yang menumpuk dapat membuat kulit terlihat kusam dan kasar. Penggunaan lulu tradisional dengan butiran halus dari beras atau rempah-rempah dapat membantu mengangkat sel kulit mati secara perlahan, sehingga kulit tampak lebih cerah dan bersih. Dan terakhir keempat, ada menutrisi dan menjaga kesehatan kulit. Kosmetika tradisional mengandung vitamin dan zat alami yang dibutuhkan kulit. Jika digunakan secara rutin dan sesuai dengan jenis kulit, kosmetika dapat membantu menjaga keseimbangan kulit, membantu kulit terasa lebih segar dan terawat secara alami. Sama
pakai mouse. Iya. Saya jelas ya. Iya kan. Aku itu hilang. Jadi anak-anak, kosmetika tradisional hanya digunakan untuk kecantikan estetik. Jadi anak-anak, kosmetika tradisional itu tidak hanya digunakan untuk kecantikan saja, tetapi juga untuk menjaga kesehatan kulit. Namun sekali lagi ibu ingatkan ya, penggunaannya harus sesuai dengan jenis kulit kalian masing-masing agar hasilnya aman dan maksimal. Oke, sekarang kita akan membahas beberapa contoh kosmetika tradisional yang sering digunakan dalam perawatan kulit. Oke, yang pertama ada lulu tradisional. Lulu tradisional itu biasanya dibuat dari bahan-bahan alami seperti beras, kunyit, dan ada kopi juga, dan ada berbagai rempah-rempah yang lainnya. Fungsi utama. Baik, yang pertama adalah contoh lulu tradisional. Lulu tradisional biasanya dibuat dari bahan-bahan alami seperti beras, kunyit, kopi, dan berbagai rempah-rempah yang lain. Fungsi utama dari lulur adalah mengangkat sel kulit mati yang menyebut di permukaan kulit. Dengan penggunaan lulur secara rutin, kulit akan terasa lebih halus, bersih, dan tampak lebih cerah. Karena sel kulit mati yang menyebabkan kulit kusam sudah terangkat. Namun saat menggunakan lulur kita harus menggosoknya dengan lembut agar tidak mengenai kulit. Yang kedua ada masker tradisional. Yang kedua adalah masker tradisional. Masker tradisional bisa terbuat dari bengkoang, tepung beras, atau bahan-bahan alami lainnya. Masker tradisional berfungsi untuk mencerahkan dan menyegarkan kulit wajah. Selain itu, masker tradisional juga membantu memberikan nutrisi alami kepada kulit sehingga kulit terasa lebih segar setelah digunakan. Penggunaan masker biasanya dilakukan secara rutin, misalnya 1-2 kali dalam seminggu. Yang ketiga ada bedak dingin. Bedak dingin merupakan salah satu kosmetika tradisional yang sudah lama digunakan oleh masyarakat. Bedak dingin berfungsi untuk menyejukkan kulit, terutama pada kulit wajah. Selain itu, bedak dingin juga membantu mengurangi minyak berlebih dan membuat kulit terasa lebih segar, terutama saat cuaca panas. Jadi saat kalian mau upacara ataupun ada pelajaran PJOK pada hari itu, kalian bisa sebelum berangkat sekolah menggunakan bedak dingin terlebih dahulu, biar minyak berlebih di wajah kalian itu bisa berkurang. Dari ketiga contoh tadi dapat kita simpulkan bahwa kosmetika tradisional memiliki fungsi yang berbeda-beda. Namun semuanya bertujuan untuk merawat dan menjaga kesehatan kulit. Oleh karena itu dalam penggunaannya harus disesuaikan dengan jenis kulit kalian masing-masing. Baik anak-anak, dalam pemanfaatannya kosmetika tradisional tidak bisa digunakan secara sembarangan. Penggunaannya harus disesuaikan dengan jenis kulit supaya hasilnya baik dan tidak menimbulkan masalah pada kulit. Oke, sekarang kita masuk ke pemanfaatan kosmetika tradisional sesuai jenis kulit. Jenis kulit itu ada 3 ya biasanya. Biasanya ada kulit kering, kulit berminyak, dan juga ada kulit sensitif. Yang pertama yang akan
bahas adalah kulit kering ya. Oke, yang pertama ada kulit kering. Untuk kulit kering biasanya kulit terasa kasar, mudah melupas, dan kurang lembab. Jadi kosmetika tradisional yang digunakan, yang cocok digunakan itu harus bersifat melembabkan dan menutrisi kulit. Contoh bahan tradisional yang cocok untuk kulit kering adalah minyak kelapa dan lidah buaya. Minyak kelapa berfungsi untuk menjaga kelembaban kulit, sedangkan lidah buaya membantu menenangkan dan melembabkan kulit secara alami. Oke, yang kedua ada kulit berminyak. Selain ciri kulit berminyak itu ada biasanya menghilang atau mudah berjerawat. Untuk kulit berminyak, kosmetika tradisional yang baik digunakan sebaiknya dapat mengontrol produksi minyak berlebih. Contoh bahan yang biasa digunakan itu ada beras dan bengkoang. Bahan-bahan tersebut membantu menyerap minyak dan membuat kulit terasa lebih segar dan bersih. Yang ketiga ada kulit sensitif. Kulit sensitif biasanya mulai mengalami kemerahan, gatal, atau perih jika terkena bahan tertentu. Untuk jenis kulit ini, pemilihan kosmetika tradisional harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar kulit kalian tidak cepat iritasi ataupun kemerahan atau timbul jerawat. Sebelum digunakan pada seluruh wajah, sebaiknya diuji dulu sebelum mencoba. Biasanya dari bagian belakang telinga bisa kalian coba dan ditunggu setelah beberapa hari atau beberapa jam itu. Nanti akan ada kemerahan atau enggak. Kalau ada kemerahan berarti kulit kalian tidak cocok. Kalau tidak ada berarti kulit kalian aman. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa bahan tersebut tidak hanya menimbulkan hal ini bertujuan bahwa bahan tersebut aman dan tidak menimbulkan iritasi. Jadi anak-anak, meskipun kosmetika tradisional berasal dari bahan alami, penggunaannya tetap harus disesuaikan dengan jenis kulit masing-masing. Dengan pemilihan yang tepat, kosmetika tradisional dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi kesehatan kulit. Oke, sekarang anak-anak, ibu ingin mengajak kalian berdiskusi sebentar ya. Menurut kalian, apa sih keuntungan menggunakan kosmetika tradisional dibandingkan dengan kosmetika modern dalam perawatan kulit? Tahu? Ya, Ibu. Ya, Kayla. Kalau kosmetika tradisional itu kan seperti yang Ibu jelaskan tadi harus menyesuaikan. Tetapi ketika kita sudah memahami dan sesuai dengan kulit kita, pasti tidak akan terjadi ketidakcocokan pada kosmetika itu sendiri. Sedangkan kalau untuk kosmetika modern itu kan ada bahan kimianya yang mana tidak semua kulit itu cocok dengan bahan kimia itu sendiri. Ya, makasih banget Kak Dela, jawabannya benar banget ya. Kamu berarti mendengarkan ibu dengan baik dari tadi ya. Kosmetika tradisional memang memiliki beberapa berlebihan. Kosmetika tradisional memang memiliki beberapa kelebihan, diantaranya bahan yang alami, terus lebih terjangkau, dan resiko iritasi yang lebih kecil jika digunakan dengan benar. Dan juga kosmetika tradisional tuh cocok banget buat anak-anak mahasiswa ataupun murid-murid karena sangat untuk sekali. Selain itu, kosmetika tradisional juga merupakan bagian dari warisan budaya yang masih relevan dan bermanfaat sampai sekarang. Udah ya?
Dari diskusi singkat ini dapat kita simpulkan bahwa kosmetika tradisional masih memiliki nilai lebih dan layak digunakan sebagai alternatif dalam perawatan kulit. Terima kasih atas keaktifannya ya. Ya, Bu. Baik anak-anak, setelah kita mempelajari materi hari ini, sekarang Ibu akan memberikan tugas singkat untuk melihat sejauh mana sih pemahaman kalian. Silakan, nggak usah ngomong Ibu. Ibu akan memberikan beberapa soal kepada kalian. Kalian harus menjawabnya dalam waktu 5 menit ya. 15 menit lagi. Mungkin video tugas lagi 15 menit Ibu. Ya, dikirain aja lah. After ya 15 menit. Pelan-pelan. Nggak aku di lakukan. Bentar deh, kalau saya ada. Iya, satu banyak. Nanti lagi banyak kan Bu? Bu boleh nggak punya lagi aja? Ada lipstick loh. Oh anjir, aku bener cocok. Enggak. Baik anak-anak, setelah kita mempelajari materi hari ini, sekarang Ibu akan memberikan tugas singkat untuk melihat bagaimana sih sejauh pemahaman kalian tentang materi hari ini. Silakan keluarkan buku catatan kalian masing-masing dan Ibu akan mendikte soalnya. Silakan keluarkan buku catatan kalian masing-masing dan Ibu akan membacakan. Silakan keluarkan buku catatan kalian masing-masing dan Ibu akan membacakan soalnya. Kalian tulis ya. Baik Ibu. Baik. Ya. Baik, soal yang pertama, tuliskan pengertian kosmetika tradisional dengan bahasa kalian sendiri. Jadi jangan melihat buku ya. Ibu ingin melihat bahasa kalian itu seperti apa sih mengenai kosmetika tradisional. Tuliskan pengertian apa Bu tadi Bu? Pengertian kosmetika tradisional. Baik. Yang kedua, sebutkan 3 contoh kosmetika tradisional. Baik, tinggal ya. Yang kedua, sebutkan 3 contoh kosmetika tradisional. Terlalu pelan Bu. Yang digunakan dalam perawatan kulit. Lalu jelaskan manfaat dari masing-masing kosmetika tersebut. Jelaskan apa Bu? Manfaat dari masing-masing kosmetika tersebut. Udah Bu, lanjut Bu. Udah, soalnya 2 aja biar kalian nggak baca-baca ya. Kerjakan tugas ini secara mandiri ya dan rapi di buku catatan kalian masing-masing. Ibu berikan waktu 15 menit mulai dari sekarang. Tak syuk ya. Jika ada yang masih bingung atau ingin bertanya, angkat tangan dan Ibu akan menjawab ya.
Oke, waktu habis ya. Ibu akan ambil kertasnya satu persatu ke bangku kalian masing-masing. Tunggu ibu. Mau bu, tinggalin. Kamu kerjain beneran tak? Baik, ibu akan simpan jawaban kalian dan akan mengumumkan hasilnya di minggu depan. Baik, ibu. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita simpulkan bersama ya. Dari materi yang telah kita pelajari dapat disimpulkan bahwa kosmetika tradisional merupakan perawatan kulit yang berasal dari bahan-bahan alami, telah digunakan sejak lama dan masih memiliki manfaat yang baik untuk merawat serta menjaga kesehatan kulit. Penggunaan kosmetika tradisional harus disesuaikan dengan jenis kulit agar hasil diperoleh maksimal dan tetap aman. Pada pertemuan berikutnya, kita akan pelajari cara pembuatan kosmetika tradisional sederhana untuk perawatan kulit. Ibu mohon banget kalian mencari materi terlebih dahulu agar besok minggu depan ibu jelaskan kalian tidak bingung gitu ya. Baik ibu. Ibu mengucapkan terima kasih atas perhatian dan keaktifan kalian. Keaktifan kalian hari ini juga akan menambah nilai kalian untuk di semester depan ya. Mari kita tutup pembelajaran dengan doa agar ilmu kita yang kita peroleh hari ini bermanfaat. Amin. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.